Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya, walaupun suasana di luar hujan, tapi kita harus tetap semangat untuk belajar. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan KM pimpin untuk berdoa. Duduk siap. Siap. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Faraj Noviata. Semoga yang izin segera masuk kembali dan yang sakit segera diberi. Sebelum kita mulai, coba kalian lihat dulu di sekeliling tempat duduk kalian. Jika terdapat sampah, silakan kalian buang terlebih dahulu keluar. Lingkungan kita bersih, belajar pun jadi. Kalau sudah siap, silakan keluarkan buku biologinya. Hari ini kita akan mulai belajar tentang materi perubahan lingkungan. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu akan mengingat dulu materi yang pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ada yang ingat nggak? Sebelumnya kita belajar materi apa ya minggu lalu? Iya, betul sekali. Minggu lalu kita belajar tentang keanekaragaman hayati Indonesia. Di materi keanekaragaman hayati kita belajar tentang apa saja ya? Sendiri, Nira. Nah, kepada tingkat itu misalnya mangga madu dengan mangga harmonis. Kemudian tingkat spesies, contohnya seperti harimau dan kucing. Terima kasih, tepuk tangan. Dan minggu lalu kita sudah belajar memecahkan permasalahan terkait dengan keanekaragaman hayati. Materi keanekaragaman hayati itu adalah materi prasyarat kita untuk masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang perubahan lingkungan. Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah bersahabat dengan lingkungan? Yakin? Dan ternyata lingkungan juga perlu kalian perhatikan dengan cara apa? Contoh kecilnya, membuang sampah pada tempatnya, betul. Apakah kalian sudah membuang sampah pada tempatnya? Sudah. Apakah sudah membuang sampah sesuai dengan jenisnya tidak? Belum. Harapan Ibu setelah kalian mempelajari materi ini, kamu bisa membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Bagaimana sih cara kita menanggulangi sampah? Jadi caranya untuk menanggulangi sampah itu kita bisa memulai dari hal-hal kecil. Seperti pada kesehari-harian kita kalau ingin berbelanja, jangan menggunakan kantong plastik, kita menggunakan dari bahan yang kain dari rumah. Terus kalau kita pengen jajan misalnya ke kantin, kita juga harus menggunakan Tupperware agar kita tidak menggunakan plastik yang ada di kantin. Oke, tepuk tangan. Anak-anak perlu kita ketahui bahwa banyak sekali manfaat terdapat ketika kita mengenal lebih jauh tentang lingkungan. Kemudian kita juga tahu bagaimana cara menjaga keseimbangan lingkungan kita. Ibu akan memberikan soal pretest kepada kalian. Link soal pretestnya sudah Ibu share ke grup kelas kalian. Silakan kalian klik linknya. Ada 6 soal yang harus kalian kerjakan. Soal pretest ini bertujuan agar mengetahui kemampuan dasar kalian sebelum memulai masuk ke materi perubahan lingkungan. Silakan dikerjakan, jangan mencontek, kerjakan sendiri ya.
menit lagi ya. Ada apa Heluzia? Betul semua, luar biasa Heluzia. Sudah, waktunya 1 menit lagi untuk ada yang nilainya 100, ada Revan, Fahri, Naila, kemudian Heluzia. Sudah, HP-nya simpan semuanya ke kolong meja atau kertas kalian ya. Di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah mempelajari materi perubahan lingkungan. Pelajaran 1 melalui penayangan video tentang permasalahan pada lingkungan, peserta didik mampu menganalisis penyebab terjadinya perubahan lingkungan dengan benar. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ibu harap setelah kita selesai mempelajari materi perubahan lingkungan, tujuan pembelajaran ini bisa kita capai ya. Di sini Ibu akan menayangkan video. Video ini tentang permasalahan lingkungan. Tolong simak dan catat informasi-informasi yang penting yang ada di dalam video tersebut. Masalah lingkungan hidup sekarang ini memang menjadi hal yang paling sering terjadi di dunia, khususnya Indonesia. Permasalahan lingkungan hidup sendiri bisa terjadi karena faktor alam hingga karena ulah manusia sendiri. Berikut ini macam-macam permasalahan lingkungan hidup yang perlu diperhatikan. 1. Masalah pencemaran sungai. Permasalahan lingkungan hidup yang pertama adalah masalah pencemaran sungai. Beberapa tahun belakangan ada setidaknya sebanyak 64 dari 470 daerah aliran sungai di Indonesia yang mengalami kondisi kritis akibat beberapa hal. Kedua, kerusakan hutan. Permasalahan lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia sekarang ini adalah kerusakan. Kemudian permasalahan lingkungan hidup itu terjadi karena tambang yang diambil terlalu. Selain itu, pencemaran tanah ini bisa terjadi karena buang sampah yang sudah digunakan dan sebagainya. Itu adalah penyebab masalah lingkungan hidup yang membuat masyarakat tidak bisa ditangani dengan baik. Berikutnya akan kita bisa menunjukkan. Jadi pertama itu masalah yang adalah industri yang sebenarnya. Jadi sebenarnya setelah konsiderasi yang itu satu penyebab utama dan pencemaran lingkungan hidup. Jadi budaya juga bisa terjadi karena manufaktur yang berada di industri seperti pabrik dan juga sisa pembuatan bangunan. Selain itu perubahan itu dan pemanasan global itu bisa memicu kerusakan lingkungan hidup. Kemudian masalah kembali macam-macam permasalahan lingkungan. Sebenarnya perubahan itu berpartisipasi dalam memiliki lingkungan. Misalnya dengan lingkungan sana sebenarnya pengembangan perubahan hasil yang berasal dari alam. Terus di luar semuanya contoh-contoh lainnya cara pengelolaan keuangan menggunakan hidup ya, seperti penghasilan dan manfaat dan jangka objek. Masyarakat sosial, komunikasi, pemerintah dan Indonesia. Informasi apa sajakah yang telah kalian dapat setelah menyimak video tadi? Ada yang mau bantu Ibu untuk menjawabnya? Pertama itu ada pencemaran sungai. Pencemaran sungai itu pencemaran yang terjadi di sungai akibat sampah tambang. Kedua, kerusakan hutan. Adakah hal-hal yang perlu kalian perhatikan? Dari video tersebut, kita memperhatikan kita itu harus membuang sampah pada tempatnya dan jangan sampai membuang sembarangan, apalagi ke sungai, karena itu dapat menyebabkan pencemaran sungai dan sungai akan menjadi kotor, akan akan punah dan akan mengakibatkan banjir. Minggu lalu Ibu sudah menugaskan kalian untuk mengatasi lingkungan di sekitar kalian. Menemukan pencemaran air. Sangat disayangkan banyak masyarakat yang membuang limbah sampah ke sungai sehingga sungai menjadi tercemar. Dan selanjutnya ada juga pencemaran udara dikarenakan asap-asap pabrik sehingga kualitas udara semakin menurun, dan juga dari asap-asap kendaraan seperti motor atau mobil. Sekian, terima kasih. Ya, jadi kalian setelah menyimak video tersebut bisa memahami pentingnya menjaga lingkungan, kemudian dampak-dampak jika kalian melakukan atau merusak lingkungan, dan sudah mengobservasi pencemaran yang terjadi di lingkungan kalian. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Bagi kelompoknya berdasarkan nilai hasil pretest.
Bagi yang 100 itu jadi 5 kelompok ya. Nanti tadi yang 100 itu ada Revan, Fahri, ada Diva. Berarti yang lainnya kita bagi kelompoknya menggunakan aplikasi. Ini namanya yang masuk ke dalam kelompok 1. Devita masuk kelompok 1. Naya, silakan kalian duduk secara berkelompok. Ada 5 kelompok. Kelompok 1 di sana, kelompok 2. Ya, dirapikan tempat duduknya, mejanya disatukan. Setelah duduk dengan teman sekelompoknya, ibu akan membagikan LKPD live worksheet kepada kalian yang nantinya akan dikerjakan kalian. Link LKPD-nya sudah ibu share ke grup kelas kalian. Boleh dibuka handphonenya, ya. Sudah bisa dibuka LKPD-nya, no? Sudah bisa. Di dalam LKPD live worksheet tersebut ada beberapa permasalahan yang harus kalian selesaikan secara berkelompok, berdiskusi dan bekerja sama ya. Ada 3 permasalahan, no? Tapi ibu akan bagi 3 masalah tersebut ke masing-masing kelompok. Masalah yang pertama tentang apa? Iklim berdampak pada ketahanan pangan Indonesia. Itu dikerjakan oleh kelompok 1. Pertama ada cover, ada judulnya, kemudian ada yang harus kalian isi yaitu nama kelompok. Nah kan kalian tuliskan nama anggota kelompok kalian. Kemudian kalian kerjakan LKPD sesuai dengan permasalahan yang kalian terima, sesuai dengan kelompoknya. Setelah selesai, nanti kalian boleh klik finish dan langsung kirim ke email ibu. Silakan kalian kerjakan dulu, dibaca dulu. Ya, mulai mengerjakan. Apabila ada yang kesulitan dalam mengerjakan LKPD-nya, silakan tanyakan ke ibu. Buka buku referensi atau artikel-artikel yang berhubungan dengan kerjaan izin. Persoalan. Iya. Kita dibagi tugas nih. Mengerjakan yang hasil jawaban Bayu. Boleh begitu. Kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan, kemudian gotong royong, serta keaktifan kalian ibu nilai. Boleh dibuka literaturnya dan buku-buku. Masalahnya tentang apa itu? Pestisida. Nanti pengaruhnya kemana-mana ya, bisa jadi nanti ada yang bertanya tentang pabrik pestisida juga, limbah. Ngomongnya apa? Banjir itu sudah selesai ya? Sudah selesai belum? Sudah. Pastikan sudah terkirim ke email ibu ya. Emailnya sudah ibu tuliskan di papan tulis. Ibu akan cek kelompok 5 sudah masuk, kelompok 4 juga sudah masuk, kelompok 3, kemudian kelompok 2 dan kelompok Tisha. Siap ya? Siap. Ada yang bantu ibu untuk menyepit. Kelompok 3. Ya, biasakan melakukan presentasi dengan baik menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan apabila ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain
Silakan siapkan pertanyaannya dan apabila ingin memberikan sanggahan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan alat artikel yang telah kalian baca, sebutkan 3 alternatif solusi dari permasalahan perubahan banjir mengalami negara Indonesia di Afrika. 1. Membuat pemetaan. 2. Menggunakan sistem blok. 3. Membuat saluran. Kan ada yang mau bertanya, boleh berdiri, sebutkan namanya ya, dari kelompok mana. Bagaimana cara mengatasi atau solusi dari kelompok kalian untuk mencegah banjir gitu? Kan tadi dijelaskan bahwa ada yang tinggal di bawah sungai, di bawah bahu. Iya. Mengapa mereka tinggal di bawah sungai dan membuang sampahnya sembarangan ke sungai? Padahal mereka kan orang sipilnya gitu kan. Apa cara yang harus kita lakukan agar warga-warga di situ tidak membuang sampah sembarangan lagi ke sungai? Jadi kita itu jangan membuang sampah sembarangan, dan juga kita juga harus meningkatkan sistem drainase. Dari masyarakat di sekitar situ tuh masih kurangnya kepedulian terhadap lingkungan gitu. Kemudian kita juga harus memberitahu dampak jika membuang sampah sembarangan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perubahan lingkungan telah mempengaruhi produk pertanian untuk memenuhi permintaan pangan di Indonesia. 2. Analisis 3 dampak dari permasalahan pada artikel tersebut. 1. Mempengaruhi pasokan pangan baik dari sisi pertanian, komoditi beras, maupun ketersediaan protein yang berasal dari laut. Dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Adakah hubungan iklim dan cuaca dengan ketahanan pangan di Indonesia? Ini ada dari iklim dulu, contohnya kalau perubahan iklim secara mendadak ya kayak tiba-tiba hujan atau tiba-tiba kemarau panas. Misalkan kita kan lagi panen lagi menanam padi atau cabai-cabayan, tiba-tiba datang kemarau, maka padi-padi itu gagal panen kan, cabai atau tanaman lain akan gagal panen. Dan sementara sebaliknya juga, misalkan lagi tanam cabai atau yang menanam pokok pangan, terjadi banjir yang obat gitu misalkan, itu akan mempengaruhi panen. Jadi ingin bertanya, bagaimana mengatasi ketahanan pangan di Indonesia? Menggunakan teknologi adaptasi yang dapat diterapkan mengikuti penyesuaian waktu tanam. Kayak contohnya itu diperkirakan loh, nanti bulan depan hujan nggak ya? Kalau tanaman saya bakal berhasil panen nggak ya? Gitu. Terus contohnya lagi ada penggunaan varietas unggul tahan tentunya, kayak contoh bibitnya unggul atau lahannya bagus gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pestisida yang diambang batas. Berdasarkan artikel yang telah kalian baca, sebutkan 3 alternatif solusi dan permasalahan perubahan penggunaan pestisida oleh petani di Indonesia sudah diambang batas. 1. Meminimalisir penggunaan pestisida dengan cara beralih menggunakan jenis pupuk organik. 2. Mempertimbangkan pembuatan pestisida organik atau biopestisida menggunakan bahan-bahan alami seperti ekstrak tanaman. 3. Ini kan katanya para petani yang menggunakan pestisida secara berlebihan. Kalau emang udah diomongin yang tetap milenial, bagaimana cara kita agar petani itu tidak menggunakan pestisida secara berlebihan? Tadi kan ada di artikel mencegah meluasnya penyebab OPT. OPT itu apa? Bagaimana cara mengatasi atau mengurangi penggunaan pestisida yang sudah diambang batas? Nah, ini jadi lebih memungkinkan kalau kita mengedukasi si petani ini buat mengganti pestisidanya pakai pestisida nabati daripada pakai pestisida sintetis yang kimia gitu udah. Jadi kalau buat itu berarti juga kayaknya buat sama. OPT organisme pengganggu tanaman atau hama. Iya, supaya hama yang mengganggu. Alternatifnya itu kita meminimalisir penggunaan pestisidanya dengan cara beralih dengan jenis pupuk organik kayak tadi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penggunaan pestisida oleh petani Indonesia sudah diambang batas.
Dirinya menilai karena penggunaan bahan kimia, terutama pupuk dan pestisida kimia yang berlebihan menyebabkan kondisi tanah pertanian di Indonesia mulai merusak. Setelah membaca artikel tersebut, sebutkan permasalahan yang telah diidentifikasi. Jawabannya, penggunaan pestisida oleh petani yang sudah dianggarkan. Kesimpulannya yaitu dalam penggunaan pestisida dalam pertanian itu harus dibatasi karena pemakaian yang berlebihan membuat pertumbuhan terkena penyakit dan bukan hanya tumbuhan tapi tanah juga dapat mengalami dampak ketika penggunaan pestisida yang berlebihan. Seperti yang terlihat, lingkungan kita atau sekitar kita dekat dengan pabrik dan limbahnya dibuang ke laut. Dan seperti kita tahu, di laut banyak ekosistem. Bagaimana menurut pendapat kelompok Anda melihat situasi tersebut? Saya ingin bertanya, tadi kan disebutkan bahwa penggunaan pestisida berlebihan itu dapat menyebabkan hama dan tanaman mengalami resistensi. Nah, maksud dari resistensi itu apa ya? Jadi cara untuk mengatasi limbah pabrik itu bisa dari melakukan pengolahan limbah yang benar. Jadi sebelum limbahnya itu dibuang, si pabrik itu harus mengolah limbah itu sendiri agar limbahnya itu di saat dibuang tidak terjadi pencemaran, atau bisa juga digunakan seperti bahan-bahan yang ramah lingkungan. Kita sebagai masyarakat tentu harus waspada terhadap lingkungan kita. Seperti saat ini tragedi kebocoran pipa yang mengakibatkan pengaruh buruk seperti udara kotor, pusing, mual-mual dan lain-lain. Gerakan yang kita atau langkah yang kita bisa untuk mengantisipasi hal tersebut, kita bisa melakukan gerakan masker, kemudian pengolahan limbah yang baik. Dengan yang tadi Bayu bilang, berarti kita tuh dari pabriknya juga harus mengolah limbah secara yang benar, dan juga agar limbahnya itu tidak merusak lingkungan, yaitu mereka harus menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajari pada pembelajaran kali ini mengenai perubahan lingkungan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai permasalahan lingkungan yang terdapat pada ILKPD. Berpengaruh terhadap ketahanan pangan karena menyebabkan terjadi pergeseran musim hujan atau kemarau yang sangat mempengaruhi pola dan waktu tanam tanaman pangan. Perubahan iklim ditandai dengan suhu yang semakin tinggi dan curah hujan yang semakin berkurang dan tidak menentu. Kekeringan dengan curah hujan dengan intensitas tinggi telah mempengaruhi produk pertanian untuk memenuhi permintaan pangan di Indonesia. Perubahan iklim menyebabkan banjir dan kekeringan yang berdampak pada pertumbuhan dan produksi tanam. Pertanyaannya, sebutkan potensi apa saja yang dapat dikembangkan untuk ketahanan pangan di Indonesia. Di bidang peternakan, misalnya sapi, kerbau, domba, dan unggas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 sudah melakukan presentasi dengan baik. Kalian sudah melakukan presentasi dengan baik dan menggunakan bahasa yang baik juga, kemudian memberikan tanggapan serta pertanyaan, kemudian hasil penyelesaiannya juga luar biasa, kerjasamanya juga. Ya, tadi seperti yang kita ketahui bahwa dari kelompok 1 sampai 5 ada beberapa permasalahan yang kita hadapi tentang perubahan iklim atau perubahan lingkungan. Permasalahan yang pertama, perubahan iklim yang berdampak pada ketahanan pangan. Ya, ternyata salah satu dampak yang menghambat ketahanan pangan Indonesia itu adalah salah satunya iklim. Iklim bisa dari curah hujan, kemudian banjir dan kekeringan. Kenapa sih kekeringan, curah hujan dan banjir itu bisa menghambat? Karena pola waktu pada saat tanam dan panennya itu terganggu. Masalah yang kedua itu penggunaan pestisida yang diambang batas. Ternyata penggunaan pestisida yang berlebihan itu berdampak juga pada penanaman. Penggunaan pestisida terlalu banyak bisa merusak tanah. Ketiga, permasalahan tentang apa? Banjir. Nah, kita masuk ke materi perubahan lingkungan. Boleh
Keseimbangan lingkungan itu kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan dari alam atau aktivitas manusia dalam menjaga kestabilan kehidupan. Lingkungan dikatakan stabil apabila yang pertama terdapat pola-pola interaksinya bisa rantai makanan, bisa daur materi yang berlangsung secara proporsional. Kemudian pencemaran lingkungan hidup, yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup atau zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran. Boleh satu orang bantu ibu untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi untuk pembelajaran kali ini kita telah melakukan presentasi mengenai pencemaran lingkungan dan solusi-solusi yang kita dapatkan di masing-masing kelompok. Kesalahan lingkungan ternyata yang ada di sekitar kita, seperti ketahanan pangan yang disebabkan oleh perubahan iklim. Keseimbangan lingkungan ini yaitu kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan dari dalam atau aktivitas manusia dalam menjaga kestabilan kehidupan. Lingkungan bisa dikatakan baik jika makhluk hidup dapat mengalami rantai makanan yang baik dan sempurna, kemudian kesuburan tanah, juga pepohonan, dan ekosistem laut dan ekosistem lain sebagainya bisa bekerja dengan baik. Oke, terima kasih untuk anak-anak. Mari kita tepuk tangan untuk kegiatan pembelajaran kita. Sekarang ibu tanya nih, bagian mana yang paling menyenangkan? Semua. Presentasi. Nanti kalian senang ya? Karena mengikuti pembelajaran hari ini. Kita akan memberikan soal post-test. Linknya sudah ibu bagikan ke grup kelas kalian. Boleh silakan diklik linknya dan kalian kerjakan soal post-testnya. Ya, ibu kasih waktu 5 menit. Soal post-test ini ibu berikan bertujuan agar kalian tahu sejauh mana kalian bisa memahami materi yang sudah diajarkan hari ini. Silakan. Ya, sudah selesai. Sudah banyak yang memperoleh nilai 100. Terima kasih sudah mengerjakan soal post-test dengan baik. Silakan kalian simpan kembali handphonenya. Ibu akan memberikan informasi untuk pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas mengenai materi bioteknologi ya. Pelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita pimpin doa dulu. Silakan KM untuk memimpin doa. Duduk siap. Siap. Setelah belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Doa dicukupkan. Ucapkan salam.